Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-aba wal ummahat, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah curahkan, namun tanpa kita pungkiri pula betapa banyak nikmat-nikmat tersebut yang terlupakan dari kita untuk bersyukur kepadanya. Maka dari itu, dengan adanya hal-hal yang demikian ini, tatkala kita senantiasa dekat dengan ilmu, dan demikian pula dekat dengan majalisul ilm, ini adalah merupakan salah satu yang akan mengingatkan kita akan selalu akan apa yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh yang mungkin bisa kita berikan apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini, kumpul di tempat yang seperti ini. Seperti yang ketika saya datang bilang, Ustaz Afwan, ini tempatnya apa adanya, tempatnya masih seperti ini, gitu ya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan kita yang dulu, mungkin kami dulu nggak ada apa-apanya, lebih paten lagi di sini, lebih mantap lagi di sini, kan gitu. Zaman-zaman kami dulu, bukan pas zaman sama Cik Muhammad. Kalau Pak Cik Muhammad enak kali lah itu, kan itu waktu pas di Solo. Tapi zaman kami dulu, ketika kami masih ya umur sekitar SMP atau SMA, baru 15 atau di atas 15. Ya, yang ketika itu mondok di salah satu pondok pertama, walaupun belum disebut atau belum ada istilah bahasa salafi. Kita belum mengenal yang namanya salafi ketika itu. Sekitar tahun 91-an. Itu di pondok yang ada di Sumatera sana, yang namanya Pondok Talun Kenas. Dibanding dengan keadaan yang di sini, nggak ada apa-apa. Ya, walaupun mungkin sama lantai seperti ini, ya, masih mending ini ada belai-belainya, ada penghalangnya. Kalau dulu masih plong-plongan. Dan juga sakannya nggak ada kalau kita nggak cari kayu dulu ke hutan. Itu kalau kami dulu begitu. Kalau enggak ya tinggalnya di mesin. Di mesin yang seperti ini, ya tinggal di situ, juga belajar di situ. Tapi kalau ingin mau dapat sakan, mau dapat tempat, santri suruh cari kayu sendiri ke hutan. Ini ada hutannya? Nggak ada ya? Nggak ada hutannya di sini. Kalau kita di sana di hutan. Di Talun Kenas itu di perkebun, bukan kebun ya, hutan daerah Tanah Karo sana, Talun Kenas. Iya, kalau kita melihat dan flashback keadaan yang kita dulu dengan yang sekarang, tentunya ini juga akan mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya ilmu, seperti itulah keadaannya. Ilmu itu bukan suatu hal yang mudah untuk didapat. Ilmu itu adalah sesuatu hal yang memang butuh
bazlul juhd, kesungguhan seseorang di dalam memperolehnya. Bahkan salah satu ulama besar kita, yaitu Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tatkala beliau selesai di dalam menuliskan Kitabut Thaharah, kalau tidak salah saya nanti bisa dikoreksi, di akhir-akhir penulisan beliau di dalam kitab tersebut, beliau menukilkan salah satu ucapan seorang ulama yang di situ beliau katakan, menukilkan ucapan tersebut dengan beliau menyatakan la yanalul ilma birahatil jism. Ilmu itu nggak akan mungkin didapat kalau dengan santai-santai, dengan ongkang-ongkang kaki, kalau kata orang Batahan itu begitu saja, ongkang kaki. Betul saja. Saya masih ingat tuh bahasa orang Batahan. Bahasa itu bahasa saya dapat dari Ustaz Jamaluddin dulu. Ya, tidak bisa dapat dengan yang seperti itu. Ya, dengan santai-santai, dengan enak-enak. Kalau ilmu dunia yang kita cari dapat yang seperti itu. Tapi kalau ilmu akhirat yang kita cari memang butuh untuk kesungguhan kita di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Semakin berat kita mengalami ujian dan cobaan di dalam mencari ilmu tersebut, semakin kokoh pula ilmu itu akan bercokol dan tertanam di dalam hati dan sanubari kita. Itulah yang namanya ilmu agama, ilmu syar'i. Sebaliknya, semakin mudah didapat, maka semakin mudah pula dia akan hilang dari kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, itu yang namanya ilmu yang memang senantiasa harus dibarengi dengan kita berusaha dan berupaya bersyukur akan hal yang demikian ini. Mengingat akan hal-hal yang dahulu. Sebelum kita mengenal Islam, mengenal agama, mengenal ya secara umum ya, mengenal Salafi secara khusus, sebelum kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan saat sekarang ini, dibanding dengan yang dahulu-dahulu, banyak sekali cerita-cerita orang ya, yang mereka merasa bersyukur sekali bisa mendapatkan ilmu, bertalabul ilmu, bertalabul ilmi, walaupun dengan kondisi apa adanya, walaupun dengan kondisi seadanya. Banyak sekali ya. Saya sering sekali mendapatkan ucapan-ucapan seperti ini dari saudara-saudara kita ketika saya ngisi di Palembang, daerah Prabu Muli, saudara-saudara kita yang kerja di perminyakan, ketika mereka mengetahui agama, belajar, melihat seperti itu, merasa bersyukur mereka. Sampai-sampai mereka mengatakan, inilah yang namanya agama, Ustaz. Inilah kita tuh namanya belajar. Sebelumnya kemana? Nggak kate kita belajar, Ustaz. Itu bahasa orang Palembang gitu deh. Nggak kate kita belajar. Nggak ada kita belajar. Dunia galau, katanya. Bahas dunia semua yang kita dapat. Gersang rasanya. Walaupun duitnya betepek, duitnya banyak, serba kecukupan yang lebih bahkan, tapi gersang hati, gersang kehidupannya, tidak tumbuh hatinya itu di atas cintanya dia kepada Allah, bahkan tidak dekat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kita kali ini, sebagai motivasi bagi kita semua, kita akan sedikit mengulas beberapa fawaid dari kita mempelajari ilmu syar'i. Tentu ketika kita belajar ilmu syar'i, sekali lagi tidak dibatasi dengan usia.
Gak ada ceritanya, oh aku udah tua, berarti aku nggak perlu belajar lagi. Siapa bilang? Para ulama banyak yang berbicara tentang hal yang demikian ini. Ketika ditanya sampai kapan wahai alim ya al-imam, kita belajar, kita mendalami ilmu agama. Beliau mengatakan utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak kamu dari buayan ibumu sampai kamu masuk ke dalam liang lahatmu. Sampai seperti itu para ulama mengatakan tidak ada batasan dari kita menuntut ilmu. Kita menghadiri majelis taklim seperti ini sama halnya kita dengan menuntut ilmu, belajar ilmu agama, walaupun tidak seperti yang anak kita pelajari, tidak tadrij, tidak secara monoton, tidak secara berurutan. Tapi inilah bekal kita nanti yang akan kita hadapi nanti di akhirat, dengan cara kita mempelajari dengan cara yang seperti ini, menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim, muhadarah ini yang sangat akan bermanfaat bagi kita, yang nanti kita jadikan bekal. Banyak para ulama menjelaskan kepada kita tentang fawaid ilmu syar'i, manfaat dari kita mendalami dan mempelajari ilmu syar'i. Aqwal para ulama, ucapan para ulama pun tidak sedikit yang menjelaskan akan hal yang demikian ini. Ya. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita tentang manfaat daripada kita mempelajari ilmu syar'i adalah al-ilmu yahris sahibahu. Ilmu itu akan senantiasa menjaga orang pemiliknya, sahibah. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang dia mengetahui tentang ilmu syar'i dan kemudian setelahnya dia iringi itu untuk mengamalkan ilmu tersebut, dia tahu tentang perkara yang halal, dia tahu tentang perkara yang haram, dia amalkan. Oh, ini halal, saya tidak mau. Ini halal, saya lakukan. Ini haram, oh saya tinggalkan. Yang sebelumnya mungkin dia pernah langgar. Perkara-perkara yang halal itu dia tinggalkan. Perkara-perkara yang haram itu dia kerjakan. Setelah dia berilmu, mulai dia menjauhi. Dan mulai dia mengerjakan. Inilah yang dinamakan bahwasanya al-ilmu yahris sahibah. Ilmu itu akan senantiasa menjaga dan mengingatkan pelakunya kalau dia iringi dengan mengamalkannya. Memang demikian. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah atau para ulama, saya lupa itu ucapan ulama atau Rasulullah, beliau mengatakan hatathal ilmu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu akan senantiasa bercokol di dalam hati dan sanubarinya. Dan demikian pula ilmu itu akan senantiasa menjaga pemiliknya kalau dia iringi itu semua dengan amalan. Kalau dia sertai itu semua dengan amalan. Wa illa irtahal. Kalau tidak akan lari dari dia ilmu itu. Dapat kita satu pelajaran di majelis taklim, dapat kita satu ilmu di majelis ilmu dari ustaz-ustaz kita amalkan langsung, itu lebih bermanfaat dan lebih menjaga kita tentunya. Inilah yang dinyatakan bahwasanya ilmu itu yahris sahibah. Dikatakan atau berkata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal malu tanqusuhu an-nafaqatu. Wal ilmu tasku 'alal infaqi.
Kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sedangkan engkau menjaga hartamu. Nampak perbedaannya kan? Kenapa dikatakan ilmu itu lebih baik daripada harta? Kalau ilmu yang menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Kalau nggak kita jaga, kata orang Jawa, matur nuwun, diambil maling. Kan gitu. Coba aja HP ini kita taruh sembarangan. Oh, makasih Pak. Gitu. Ya kan? Itu buktinya yang namanya harta itu kita yang menjaganya. Sedangkan ilmu tak perlu kita menjaga. Hanya sebatas kita mengamalkannya, ilmu itu yang akan menjaga kita. Itulah kehebatan ilmu tersebut. Itulah manfaat ilmu ketika diamalkan. Sekali lagi, ketika diamalkan. Bukan hanya sebatas datang majelis taklim, oh itu udah selesai itu. Tak dikerjakan, percuma saja. Tidak ada manfaatnya. Tapi diamalkan ilmu tersebut, maka dia akan menjaga kita nanti. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Akan berkurang. Karena nafkah. Karena kita belanjakan harta tersebut. Sedangkan ilmu akan semakin bertambah dan akan semakin subur ketika dia diinfakkan dengan cara dia menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Dengan cara dia mendakwahkan ilmu tersebut. Semakin dia sebarkan ilmu kepada orang lain, semakin tambah pahalanya pada dirinya. Kalau orang tersebut mengamalkan ilmu dari apa yang telah disampaikan. Itulah kehebatan ilmu. Jadi jangan dianggap enteng. Duduk kita di sini, walaupun mungkin duduk sambil agak ngantuk sedikit, ya kan? Ya. Tapi masih masuk dalam hati. Oh, tadi Ustaz Mas bilang gini, diamalkan. Ya, pakai musik langsung diamalkan. Dia menjaga kita. Kemudian kita ketemu sama orang lain, kita sampaikan, dia butuh dapat ilmu, dia amalkan lagi, dapat pahala lagi. Tidak ketemu lagi yang lainnya, demikian pula. Terus. Semakin dia disebarkan, semakin bertumbuh subur ilmu tersebut, bukan semakin berkurang. Itulah kehebatan ilmu tersebut. Ini wanabidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ya. Bahwasanya ilmu itu senantiasa akan menjaga diri kita. Dan kemudian yang kedua, fawaid kedua, bahwa afdalul a'mali ba'dal fardhi. Ilmu atau menuntut ilmu, mencari ilmu, itu termasuk amalan yang paling utama setelah kewajiban. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu sendiri itu adalah hukumnya wajib. Dari mana kita tahu? Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di mana ini? Ayat ini. Ini anak kita, pondok kita ya. Di mana ayat ini? Didapat di mana? Di dalam kitab apa? Hah? Enggak, saya tanya kitabnya. Dinukil di dalam kitab apa? Ahsan. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Jadi berarti ngamalkan ini. Ya, betul. Masya Allah. Di dalam kitab Usul-Usul. Ya. Ya kan? Disebutkan di situ. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Setelah itu lanjutannya Mas. Manggilnya Pak Mas. Maklum orang Jawa ini jadinya. Orang Medan sama orang Jawa ya. Wastaghfir li dzambi setelahnya. Itu ayatnya, setelahnya. Lanjutan matanya. Fabada lupa. Apa ya? Nanti diingat-ingat ya matanya ya, penting ya. Ini Ustaz kalau matan ini semenjak tahun 95 ngapalnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hafal ya. Kenapa? Karena diamalkan. Itu pentingnya. Ya. Dimulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan fa'la, ketahuilah.
ilmuilah. Dijelaskan oleh ulama mufassir maknanya demikian. Pelajarilah. Dan ini maknanya bahasanya Allah wajibkan bagi kita untuk belajar. Allah wajibkan bagi kita untuk berilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Jangan seperti orang Nasrani, nggak ada ilmu tapi langsung beramal. Akhirnya jadi seperti itu mereka. Ya. Nggak ada ilmu tapi beramal. Akhirnya sesat dia. Ya. Menyimpang dia. Tapi ilmuilah dulu, pelajarilah dulu sebelum kita beramal. Karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal." Maka mulailah kalian dengan berilmu terlebih dahulu, belajar dulu sebelum berucap dan beramal. Ini dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Belum dari lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kalau ada muslimatin, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya lemah. Tapi pakai muslim saja. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, masuk dalam itu bukan maksudnya hanya khusus laki-laki saja, tapi semua kaum muslimin itu laki-laki dan wanitanya. Semua. Dia wajib untuk berilmu. Ya, kenapa? Karena memang ilmu itu lebih utama dari seluruh amalan-amalan yang ada setelah kewajiban yang wajib untuk kita jalani dan kita kerjakan. Kenapa demikian? Bagaimana dia bisa mau mengerti tentang amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk secara khusus dalam perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara inti, perkara sholat saja misalkan. Kalau dia tidak berilmu, kalau dia tidak punya bekal dalam hal yang demikian ini. Saya banyak sekali mendapati ketika kita mengisi di teman-teman orang umum, memang kebanyakan saya ngisinya di orang-orang umum. Kalau di ikhwah itu biar ustaz yang lain aja. Kalau saya itu seringnya di orang-orang umum, orang-orang Muhammadiyah, banyak di sana orang Muhammadiyah. Mereka bilang kita Muhammadiyah, aku Muhammadiyah juga. Gitu. Muhammadiyah juga, ya. Saya juga sekolah di Muhammadiyah Pak. Tapi Muhammadiyah yang dulu, bukan sekarang yang pakai otak, cuma belajarnya. Kan gitu. Sampai mereka ketika mendengarkan begitu baru ini, kayak seakan-akan makin baru. Belum pernah mereka dapatkan itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang itu semua belum pernah, seakan-akan mereka tahu itu baru. Dan memang ketika kita berdakwah itu kita tanamkan terlebih dahulu kepada mereka cinta terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jangan sebut salafi. Kalau dibilang salafi, wahabi ya nanti. Kemarin ya, dia sholat bang, wahabi gitu ya. Baru tahu di sini kayak gitu ya. Sabar, yang dilatih ini. Ya. Jadi ketika kita sebutkan cinta terhadap Sunnah, cinta terhadap Al-Quran Sunnah. Jadi ketika kita menyampaikan itu adalah dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, dasarnya adalah dalil. Mereka tidak mengerti. Bukan agama baru, tapi mereka tahu itu yang kita sampaikan Al-Quran, yang kita sampaikan As-Sunnah. Tapi nggak pernah sebelumnya mereka dapati. Ya itulah kehebatan ilmu. Ya. Maka dari itu kita tanamkan itu. Mulai dari belajar tentang sholat, tentang fikih muyasar itu udah cukup kita sebutkan dan sampaikan kepada mereka. Jangan singgung, jangan terlalu ekstrim banget dengan masalah khilaf-khilaf. Karena para ulama sendiri sudah mengatakan dalam khilaf itu kalau yang tanawu itu tidak perlu kita harus memaksakan kehendak kita. Silakan mereka berpendapat. Tapi kita sebutkan ini ada khilaf di sini, ini para ulama mengatakan seperti ini. Nah, kalau Bapak terus kalau saya mau berpegang dengan perkataan ulama yang demikian. Jadi kita biarkan mereka, tapi kita sebutkan dalilnya masing-masing. Saya berpendapat dengan ini karena saya lihat pandangan
ulama ini seperti ini, mereka berpegang dalil ya begini. Sekali lagi ilmu, dan di situ mulai tertanam dan mulai terpahami. Mereka ketika beramal pun dilandasi di atas ilmu, sholatnya dan amalan-amalan yang lain, sampai kepada perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang sunnah. Nggak akan mungkin kita bisa mengamalkan itu semua kalau kitanya tidak memiliki ilmu. Berbeda halnya kalau kita dalami itu semua di atas ilmu, sudah barang tentu itu tentunya akan mengajak kita, memotivasi kepada kita untuk bersemangat di dalam beramal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ini penting. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, ilmu itu tidak ada bandingannya dengan apapun, dengan amalan apapun. Tentunya setelah al-faraid, setelah kewajiban-kewajiban itu tadi, tidak ada bandingannya. Bagi orang-orang yang benar-benar niatnya dengan niat yang baik, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak dia berilmu ada tendensi dunia, tidak dia berilmu ada tujuan-tujuan yang tidak baik, tidak ikhlas dia di dalam berilmu atau menuntut ilmu. Tidak demikian. Tapi benar-benar murni ketika dia menuntut ilmu tersebut lillah, tujuannya hanya semata-mata untuk Allah, maka ilmu itu nggak akan ada bandingannya dengan apapun. Dia lebih tinggi kedudukannya. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, kaifa tasihhu niyatuh. Dikatakan kepada beliau, bagaimana niatnya bisa menjadi benar. Beliau katakan bahwasanya niat ilmu itu tidak akan ada bandingannya dengan apapun kalau benar-benar niatnya itu niat yang benar di dalam dia menuntut ilmu. Ditanya kepada beliau, bagaimana niat yang benar itu ya al-alim, ya imam? Qala, maka beliau menyatakan, yanwi al-jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika dia menuntut ilmu, maka niatkanlah di dalam dia menuntut ilmu tersebut untuk mengangkat kebodohannya dan juga untuk mengangkat kebodohan yang ada pada saudara-saudaranya. Bukan tujuannya untuk ilmu, oh aku cari ilmu berapa, besok aku hajar semua ustaz. Ada itu. Ada yang seperti ada. Saya pernah dengar sendiri bahkan. Ya. Mau kemana? Mau ke Yaman. Wih, kenapa kok ke Yaman? Iya, besok tuh kita hajar semua ustaz. Mana ada lagi ustaz? Subhanallah. Ini niatnya udah jelek. Niatnya menghantam ustaz. Nah, terus belajar itu untuk apa? Cari dalil tentang bagaimana cara menghantam ustaz. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk su'un niyah. Niat yang jelek. Kalau kita berilmu atau kita mau menuntut ilmu, kita mau belajar, kita mau mendatangi majelis ilmu, mendatangi tempat-tempat taklim, jangan tujuannya untuk menyikat si fulan dan menyikat si alan. Atau misalkan mencari fatwa kepada seorang yang alim, tujuannya untuk menyikat si fulan dan si alan. Jangan. Kita itu lebih butuh daripada hal-hal yang seperti ini. Hal yang seperti ini sangat rendah sekali.
Kita tuh lebih butuh daripada harus mengurusi orang lain. Kita itu lebih bodoh, lebih jahil. Kita lebih banyak kekurangan ilmu. Maka tunjuklah itu semua kepada diri kita. Peruntukkanlah ketika kita berdatangi majelis-majelis ilmu adalah untuk diri kita sendiri. Ngurus anak bini aja tak beres. Mau kayak mana lagi mau ngurus orang lain? Kan begitu. Loh, kok apa kaitannya dengan ilmu? Kita bagaimana bisa mengurus anak istri kita untuk bisa tumbuh sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan berumah tangga itu kalau bukan karena ilmu, kalau bukan dengan ilmu yang akan membimbing dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik itu. Pada itu niatkan kita di dalam menuntut ilmu, kata beliau di sini tadi, liyadfa al-jahl an-nafsi, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, bukan untuk orang lain. Salah besar kalau ada orang yang berniat seperti itu. Karena ada orang yang begitu kan, pas dia belajar, walaupun mungkin awalnya tidak punya niat itu, tapi karena ada sentimen pada saudara kita, saudaranya kan, ditengoknya, datang juga dia belajar, oh cocok kali lah ini, pembahasannya pas kali ini untuk dia, udah mulai berubah niatnya. Pas ustadznya nyebutkan, pas sekali yang disebutkan itu untuk ngantam orang ini tadi, langsung dia bilang, habislah kau. Gitu. Untuk kau sendiri itu kok semua itu nasihat-nasihat itu datang sebantu, apa bukan itu bantu? Nah itu untuk kita semua. Ya sama halnya ketika anak sendiri menyampaikan hal yang demikian ini, misalkan anak tunjuk begini gini, saya apa nggak ngerti ya, sampaikan juga. Tunjuk begini, yang selebihnya kemana tuh? Yang selebihnya kemana? Ke saya semua. Karena nanti apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan ini di hadapan Allah saya bertanggung jawabkan. Itu. Itulah yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dan afdalul ilm. Kalau seperti ini dia jalani. Di dalam dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dia. Gak usah singgung-singgung orang lain. Gak usah sibukkan ngurusin sampai Jawa pula lagi. Gak usah sibukkan orang lain, sibukkan diri kita sendiri, sibukkan dalam kita menata diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki anak dan istri kita. Inilah yang akan dikatakan bahwasanya ilmu itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan amalan-amalan lainnya. Ketika dia berilmu atau menuntut ilmu, dia niatkan untuk dirinya dan dia niatkan untuk orang lain. Qala Imam Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, kata beliau, talabul ilmi afdal min afdalil a'mal. Menuntut ilmu termasuk amalan yang paling afdal setelah amalan-amalan kewajiban. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini fawaid yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita adalah al-ilmu hayatun lil qalbi. Ini yang pasti kita rasakan. Orang kalau sudah punya rasa cintanya terhadap ilmu, dia pasti akan merasakan hal yang demikian. Wal basirah, ilmu itu adalah hayatun lil qalb, sumber kehidupan hatinya dan cahaya yang akan menerangi hatinya. Orang kalau sepekan aja nggak menuntut ilmu, sepekan aja nggak datang ke majelis ilmu, sepekan aja dia nggak datang ke taklim, ya, gersang hatinya. Seolah-olah, benar apa tidak? Di sini berapa kali taklimnya, Pak? Ini mana yang orang asli sini nih? Ini orang-orang luar-luar tua kayak ini yang saya lihat tadi malam dia ini, yang orang asli sini mana? Oh ini anak muda ini, yang tua.
Ini dia. Sedang Tiap pekan tiap pekan, yang ba'da maghrib sepekan 3 kali. sepekan 3 kali. Yang ba'da subuh sepekan 4 kali. Pernah nggak sepekan nggak pernah sekali? Sepekan nggak pernah taklim? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah, bersyukuran. Bersyukur. Subhanallah. Karena ada tempat lain cuma sepekan sekali. Coba bayangkan. Gersang hati itu. Ya. Ada yang nggak makan nggak pernah sepekan nggak taklim. Dan itu yang anak rasakan sendiri. Jangan kira anak begini anak nggak belajar. Nggak. Kita walaupun anak ngisi keluar, tapi saya juga butuh untuk diisi. Bukan antum saja yang butuh diisi. Bukan antum saja yang butuh belajar. Kami juga butuh belajar. Sepekan aja kami nggak belajar. Ini kalau saya belajar sama Ustaz Aib, rasanya udah kesel. Allah hati. Intinya ujung-ujungnya maksiat aja jadinya. Dan itulah yang dikatakan oleh Pak Imam. Ilmu itu adalah kehidupan hati kita. Ilmu itu adalah cahaya bagi hati kita. Yang akan menerangi, yang akan menggiring kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang baik. Siratal mustaqim. Sebaliknya kalau orang sudah hobi dengan ilmu, aduh repot kali loh. Berarti memang hatinya sudah hitam. Hatinya sudah kelam. Maka dari itu jangan sekali-kali ada pada niat pada diri kita nggak suka ilmu. Nggak harus aku datang majelis taklim. Aduh, sudah kasihan itu orang miskin. Ya. Kalau sudah ada bilang, ayo taklim dah. Malas kali aku mau taklim. Aduh, ya Allah, subhanallah. Hatinya sudah mulai gelap itu. Hatinya sudah mulai gelap. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan la tariqa ila ma'rifatillah. Tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ila al-wusuli ila ridwanihi. Dan demikian pula tidak ada jalan untuk kita bisa sampai kepada puncak keridhaan Allah terhadap diri kita. Wal fauzi biqurbihi, dan kita mendapatkan keberuntungan dengan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujawaratihi fil akhirah, dan bisa kita berada di sisinya nanti di akhirat. Illa bil ilmin nafi', kecuali itu semua didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Taklim. Kalau ini bilangnya taklim. Ya. Berarti benar loh udah ya. Taklim. Terus tanamkan cinta kita dengan taklim. Cinta kita dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena itulah jalan kita untuk mendapatkan yang disebutkan oleh beliau tadi. Mendapatkan cara bagaimana kita bisa mengenal Allah. Cara bagaimana kita bisa menjadi orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Mendapatkan keberuntungan, bisa dekat dengan Allah. Bisa berada di sisi Allah nanti di akhirat. Dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini kata alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah. Yang mana ilmu itu yang telah Allah, dengan ilmu inilah Allah telah utus para rasulnya. Dan dengan ilmu ini pula Allah telah turunkan kitab-kitabnya. Ilmu yang bermanfaat. Al-basirah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku
jalan menuju kecerahan, jalan menuju kepada kehidupan hati. Aduh ya Allah, aku berdoa, aku berdakwah, aku menyeru di atasnya kepada Allah. Yang mana itu semua aku landasi di atas al-basirah, ay alal ilm. Al-basirah juga dimaknakan di sini alal ilm. Al-basirah ini juga dimaknakan alal kitab wa sunnah. Yang Al-Quran dan As-Sunnah. Saya, kata Rasulullah, wa manittaba'ani, dan juga bersama dengan orang-orang yang mengikuti. Demikian pula Al-Allama As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Imam As-Sa'di, ya, pengarang kitab Taisir, ya, kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan al-ilmu, ya, al-ilmu yarfa'illahu bihi sahibahu al-ibadi darajat. Kata beliau, Al-Imam As-Sa'di, ilmu akan mengangkat pemiliknya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat pemiliknya, ya, orang yang memiliki ilmu tersebut, ya, di atas hamba-hamba yang lainnya dengan beberapa derajat. Khususan al-alim wal-amilul mu'allim. Dan juga secara khusus yang dimaksudkan di sini adalah mereka-mereka yang dinyatakan sebagai orang-orang yang alim dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi ya. Yang terakhir, sebagai motivasi semangat pada kita semua, di antara fawaidul ilm, di antara faedah manfaat kita menuntut ilmu, kata beliau di sini, al-fiqhu afdal minan nawafil. Apa yang kita pelajari dari pelajaran ilmu-ilmu fikih itu lebih afdal daripada segala amalan-amalan sunnah. Ilmu tentang fikih secara khusus, ya, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, kitab tentang apa tadi, fikih muyassar, diajarkan tadi sini. Nah, ini antum belajar, masya Allah, ini penting ini. Nah, pelajaran tentang fikih muyassar misalkan ini lebih afdal daripada antum mengamalkan amalan-amalan sunnah itu tadi. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita belum belajar ilmu fikih, bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu sunnah itu tadi? Amalan-amalan sunnah itu tadi tidak akan mungkin bisa terjalani. Ya. Ini kata beliau, ya, fikih agama atau pemahaman agama itu lebih utama daripada amalan sholat sunnah misalnya, ataupun yang semisalnya. Dikatakan oleh Al-Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, Al-Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, laisat ibadatullahi bis-sawmi was-salati walakin bil-fiqhi fi dinihi, ay laisa a'zamuha wa afdaluha as-sawmu was-salah faqat, bal al-fiqhu fid din. Kata beliau, Al-Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, ibadah kepada Allah bukanlah dengan puasa dan salat, tetapi dengan pemahaman agamanya. Maksudnya di sini bukan hanya puasa dan salat yang paling agung dan yang paling utama. Tidak cukup dengan yang seperti itu. Amalan salat sunnah, puasa sunnah itu belum cukup. Ya, belum cukup. Tapi masih ada lagi yang harus kita iringi di situ, kata beliau, yaitu yang paling utama adalah ketika dibarengi dengan pemahaman kita di dalam agama terkait dalam masalah itu tadi, terkait dalam permasalahan sholat, terkait dengan permasalahan puasa, permasalahan fikih yang lainnya. Alhamdulillah, antum semua di sini sudah
dapatkan itu semua. Sudah menjalani itu semua. Tinggal bagaimana caranya mensyukurinya. Tinggal bagaimana caranya menyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Kalau dilihat dari sisi syarat rukun daripada syukur itu, kalau pertama dan kedua mungkin sudah dijalani. Tapi banyak yang tidak terjalani yang ketiga. Yaitu apa? Ketika diberi kenikmatan itu tadi, seperti yang seperti ini, nah, dia pergunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Atau dia istiqomah di atas kenikmatan tersebut dengan cara dia menjaganya. Terus dia berusaha menjaganya. Terus dia berusaha menjaganya. Konsisten di dalam thalabul ilmi. Terus dan tidak patah arang. Tidak mudah putus semangat. Walaupun mungkin ada orang yang bersinggungan dengan dia. Ada mungkin dia agak sakit hati karena ucapan seseorang. Tapi bukan sakit hatinya itu kemudian menurunkan semangatnya di dalam menuntut ilmu. Nah, saya datang ke majelis ilmu bukan karena kamu. Itu harus penting itu. Harus ada ucapan kita seperti itu pada diri kita. Saya datang ke majelis ilmu itu bukan karena si fulan, bukan karena si alan, bukan karena si fulana, bukan karena si alana. Tapi saya datang ke majelis ilmu karena Allah. Lirafil jahli anni, untuk mengangkat kebodohan. Sehingga kan terjaga. Terus akan konsisten. Ilmu itu kan terus berusaha kita pegang. Tidak putus semangat. Tidak tergoyahkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penting kita untuk pahami dan terus kita jaga. Thalabul ilmi sampai dengan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lepas. Jangan sampai luput. Semoga hal yang demikian ini akan senantiasa terus Allah Subhanahu wa taala curahkan pada diri kita ilmu-ilmu tersebut, dan demikian pula Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mengamalkan ilmunya, yang berusaha untuk menjaga ilmunya dengan mengamalkan ilmu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita dari segala kejelekan. Allah jaga keluarga kita dari segala hal yang buruk, dan Allah jadikan kita untuk mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, jalan yang Allah berikan sebelumnya pada diri orang-orang yang dinyatakan sebagai mereka para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syuhada, dan sebaik-baik wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik manusia adalah ketika Allah bangkitkan kita nanti bersama dengan mereka-mereka ini tadi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.